Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan hari ini diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, alai naung parutungan hian diau, harugian doi hujujur alani Kristusi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan adanya perubahan yang radikal dalam prioritas hidup Rasul Paulus. Ia menyadari bahwa semua pencapaian, status, dan kebanggaan duniawi yang dahulu dianggapnya sebagai keuntungan, kini dipandangnya sebagai kerugian demi Kristus. Artinya, dengan pengenalan akan Yesus Kristus, jauh lebih bernilai daripada kesuksesan dan kekayaan duniawi yang bersifat sementara. Sebelum mengenal Kristus, Paulus memiliki segalanya untuk dibanggakan, baik latar belakang agama yang sempurna, pendidikan, dan status sosial. Namun, saat bertemu Yesus di perjalanan menuju Damsyik, perspektifnya berubah. Paulus menganggap semua yang pernah ia kejar dan banggakan sebagai sebuah kerugian. Mengapa? Karena hal-hal tersebut seringkali membuat manusia merasa bisa menyelamatkan atau membuktikan diri di hadapan Allah dengan kekuatannya sendiri. Fokus hidup Paulus bergeser. Pengenalan pribadi dengan Yesus jauh lebih mulia dan bernilai daripada segalanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita renungkan apa yang paling kita andalkan, banggakan saat ini. Pekerjaan, gelar, harta, atau pujian orang lain. Kemudian, mari kita sadari dan renungkan juga, apakah hal-hal tersebut justru membuat kita jauh dari Tuhan atau jatuh kepada kesombongan. Nats ini mengajarkan kepada kita supaya menjadikan Kristus prioritas utama dan pengenalan akan Dia sebagai tujuan utama dari segala aktivitas setiap harinya, serta meluangkan waktu kita secara konsisten untuk tetap tekun berdoa dan membaca firman Tuhan. Bukan berarti kesuksesan dan kekayaan itu tidak penting, karena itu juga merupakan berkat dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita minta hikmat Tuhan untuk melihat semua pencapaian bukanlah sebagai tujuan akhir, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Belajar melepas keterikatan pada hal-hal duniawi dan tidak menjauhkan hidup dari Kristus.
Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa nilai paling berharga tidak ditentukan oleh standar kesuksesan dunia, melainkan anugerahnya dan identitas kita sebagai anak Allah di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak lagi bergantung pada hal yang duniawi atau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Seperti Rasul Paulus yang menganggap segala kebanggaan masa lalunya sebagai kerugian demi Kristus. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk hidup dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai harta yang paling berharga di atas segalanya. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk hidup taat serta memuliakan nama-Mu hari ini dan seterusnya. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan. Engkau ya Tuhan, tabib yang ajaib, jamah. Dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.